Jadi sampai ke tingkat yang 13. Nah ini nih udah pas dengan kotak tisu yang ingin kita cover nih. Nah kemudian kita bikin SC sekeliling. Kita bikin SC sebanyak 2, 1, 2. Itu di sudutnya nanti saja kita beri penambahan. Nah di sini pas yang di nih sejajar dengan ini kita bikin 1. Nah yang di sini yang ada DC-nya kita isi dengan 2 SC. Yang di sini perbatasannya kita bikin 1 SC. Yang di sini kita isi 2. Perbatasannya kita isi 1. Yang di DC kita isi 2. Nah lakukan sampai di ujung. Sampai di ujung ya ini kan udah kita isi 2, jadi kita isi 1 lagi untuk pertemuan ujungnya. Kemudian di sini kita isi 1. Nih kita isi 1. Kemudian di sini, nah di ruang ini sejajar dengan DC ini kita bikin 1. Kita bikin 1. Di sini kita bikin 1 SC. Nah di yang sejajar dengan DC kita isi 1. Yang ada lubang kita isi 1. Nih berarti kita isi 1 SC sampai di ujung. Sampai di ujung ini kita terakhir isi 1. Untuk wujud sudutnya kita isi 1, karena ini yang DC di sini kita isi 2. 1, 2. Nah di sini yang pertemuan ini kita isi 1 DC, 1 SC. Kemudian yang di lubang yang ada DC-nya ini kita bikin 2. Nih kita isi 2 SC. Kemudian di sini di sela-sela ini tempat pertemuan ini kita isi 1. Di bagian sini lubang kita isi 2. Nah lakukan cara yang sama sampai ketemu lagi di sudut. Kita udah sampai di sudutnya nih untuk yang sisi lebarnya. Yang di sini untuk sudutnya kita bikin 1 lagi, berarti udah ada 3 ya teman-teman. Kemudian untuk sejajar yang panjang, untuk yang panjangnya kita tambah 1 lagi, karena ini fungsinya cuma 1, jadi kita tambah 1. Kemudian yang sejajar dengan DC ini di lubangnya kita isi dengan 1. Nah di sini 1 sejajar dengan DC isi 1. Nah di lubang ini isi 1. Nah lakukan sampai di ujung, ketemu sampai awalan tadi. Sampai di sini kita putus benang. Kita akan membuat bagian penurunan. Untuk bagian penurunan, mulai akan penurunan. Di bagian penurunan yang kita mulai dari yang panjang, sisi panjang. Kita hitung dari yang ada DC yang pertama yang ini sebelum berarti DC yang kedua. Setelah ini ada kita beri SC sekeliling. Nah kita hitung mundur ke belakang 2. Ini yang sejajar berarti yang ini 1, 2. Hitung mundur ke belakang 2. Kalau di sini kita hitung nih maju 2. Ini sejajar dengan DC 1, 2. Ini kenapa hitung 1, karena di sini kita kan SC-nya mengisi 1. Kalau bagian yang lebar kita isi SC-nya 2. Berarti ini cukup 1 saja. Kita kurangi 1, yang ini kita maju 1. Udah ini. Kali dengan membuat simpul terlebih dahulu. Di tingkat yang pertama penurunan kita bikin rantai atau CH sebanyak 3. Kemudian kita bikin puff di lubang yang sama, masih di lubang yang sama. Nih 1 kita tahan, kedua kita tahan, ketiga baru kita satukan, kita kait ke semuanya.
Nah, baru kita bikin CH atau rantai 1. Baru kita bikin motif puff satu lagi, kita lompat satu lubang, kita bikin sejajar dengan DC di bagian bawah. Satu tahan, 2 tahan, 3, baru kita gabungkan. Kita bikin CH atau rantai 1, kita lompat satu lubang langsung ke lubang berikutnya yang sejajar dengan DC yang di bawah. Satu tahan, kedua tahan, ketiga langsung kita gabungkan. Lakukan sampai ke sekeliling. Jadi tingkat yang pertamanya kita hitung ini dari sini ke sini ke sini, hitungannya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Di sini ada 18, di sini juga harus ada 18 dari sudut ke sudut nih. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, berarti udah sama. Nih udah benar ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke tingkat yang kedua. Kita cobakan nih. Nih sementara ya teman-teman. Nih. Nah, kemudian kita lanjut ke tingkat yang kedua. Ke tingkat yang kedua, kita akan membuat DC. Di sini kita bikin slip stitch 1. Kita karena awali di lubang yang ini, kita bikin slip stitch 1. Nah, kemudian kita bikin rantai atau CH sebanyak 3. 1 2 3. Ini berfungsi sebagai DC yang pertama. Kemudian kita bikin rantai 1. Nah, kemudian di sini kita lompati langsung ke lubang ini. Kita bikin 1 DC. Kemudian kita bikin 1 rantai. Kita bikin 1 DC. 1 rantai. Nih. 1 DC. 1 rantai. 1 DC. Nah, lakukan cara yang sama seperti ini sampai ke awalan ini lagi, sampai ke sekeliling. Nah, sekarang kita lanjut ke tingkat yang ketiga. Kita bikin slip stitch terlebih dahulu, kemudian kita bikin seperti di tingkat yang ke-1. Nah, kita bikin rantai sebanyak 3. Kemudian kita bikin puff seperti di bawah sebanyak 1 2 3, tahan, langsung disatukan. Kita bikin SC1, kemudian kita bikin puff nih, kita bikin puff di lubang satu lagi, tahan, kedua tahan, ketiga langsung kita satukan. Bikin rantai 1, lompat satu lubang ke lubang satu lagi nih, langsung bikin puff nih, satukan, bikin rantai, lakukan sekeliling. Sampai di bagian terakhir di tingkat yang ketiga, kemudian kita satukan dengan membuat slip stitch di atas motif puff ini. Nah, kemudian kita lanjut ke tingkat berikutnya, kita ulangi lagi cara yang sama selang-seling. Nih, lakukan sampai ke bawah. Sampai di bagian bawah. Kemudian kita tutup dengan SC sekeliling. Nah, ini kita tutup dengan SC sekeliling. Lubang ini kita isi 1, yang sejajar dengan pokron isi 1, yang lubang isi 1, yang sejajar dengan pokron isi 1. Lakukan sampai ke sekeliling. Kita putus benang. Bikin jaring bagian bawahnya, kita bikin simpul terlebih dahulu.
Nih, kita awali dari sini. Kita bikin rantai sebanyak 5, 1 2 3 4 5, dan kita hitung nih 1 2 3 4. Kita bikin SC di lubang yang keempat. Nih, kita bikin 1 2 3 4 5 rantai, 1 2 3 di lubang yang keempat kita bikin SC. Kita bikin 1 2 3 4 5 rantai, 1 2 3 di lubang yang keempat kita bikin SC. 1 1 2 2 3 4 5 lubang 1 2 3, langsung ke lubang yang keempat kita bikin atau kita satukan dengan SC. Nah, lakukan cara yang sama seperti ini sampai ke sekeliling. Sampai ke ujung nih masih ada sisa 2 lubang. Kita bikin 1 2 3 4 5, kita lanjutkan aja, kita langsung ke sini. 1 2 3 4 5. Udah bikin, kita satukan dengan SC ke rantai yang sebelahnya. 1 2 3 4 5. Nih, tengah-tengah sini. 1 2 3 4 5. Nah, lakukan sampai beberapa kali putaran. Ini sampai 4 atau 5 kali tingkatan ini. Membuat bagian rumbainya. Untuk bagian rumbainya ini kita akan membuat kelipat. Mulai dari sisi yang panjang terlebih dahulu. Nah, dari sini yang sisi panjang ini kita ambil di bagian yang tengah-tengah. Maksudnya ini yang ada nih. Ini ada SC DC awal. Kita mundur 2 ke belakang. Ini mundur 1 2 SC. Nih, 2 SC yang ini. Nah, 2 SC ini baru kita bikin. Ini udah saya buat simpul ya teman-teman. Usahakan bikin simpul awal terlebih dahulu. Nah, kemudian ini nah di sini kita bikin nih CH1. Kita bikin CH1. Oke, kelihatan teman-teman. Nah, di sini masih di lubang yang sama kita bikin SC1. Terlalu terang. Nah, kemudian kita bikin rantai 1 atau CH1, baru kita bikin DC1, kita lompat 1 2 3 lubang. Nah, langsung ke lubang yang keempat. Kita bikin DC. Nih, 1, masih di lubang yang sama kita bikin 1 lagi. Nih. Kemudian kita bikin rantai atau CH1 2 3. Kemudian kita masih di lubang yang sama kita bikin DC 2 lagi. Berarti ini udah ada 1 tambah 1 lagi. Berarti dalam ini kita ada 2, di sini 2, di sini 2. Nah, kemudian kita bikin 1 rantai. Nah, kemudian ini 1 2 3 langsung di lubang yang keempat. Nah, berarti ini kan dari sini awal ini ke sini ada 9. Ada 9 SC. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Berarti kita membuatnya kelipatan 9. Seandainya teman-teman sudah membagi dari ujung sini ke sini, totalnya ada kelebihan, maka kita siasati saja dengan menambahkan beberapa SC di tempat yang ini. Misalnya yang ini kan udah 9, karena ada sisa kita lebihkan aja 1 di sini. Berarti kita bikin SC-nya 1. Baru kita ulangi membuat yang ini. Kita ulangi awal membuat yang ini. Kalau seandainya tidak, kalau seandainya pas, nggak usah kita tambah SC-nya lagi. Tapi kalau pas, kalau nggak pas baru kita tambahkan SC-nya. Nanti teman-teman bagi saja berapa total
SC dari sisi sini ke sisi sini. Seandainya berkelebihan baru kita buat yang ini. Kalau seandainya tidak berlebih cukup 1 SC ini saja. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Ini saya lepas satu lagi. Ini udah ada SC 1 saja. Kemudian kita ulang bikin yang seperti ini. Bikin satu, maaf ini. Nah, kita bikin 1 CH, kemudian kita bikin DC, kita lompat 1 2 3 langsung ke lubang yang keempat. Kita bikin, nah kita bikin DC 2 dalam satu lubang. Kemudian kita bikin 3 rantai atau CH, baru kemudian kita bikin lagi DC 2 DC dalam satu lubang. Nih. Nah, jadi kemudian kita bikin 1 CH, baru kita lompat 3 lubang, 1 2 3 langsung ke lubang yang keempat. Kira-kira sampai sini udah pahamnya teman-teman. Kemudian bikin seperti ini, cara seperti ini sampai di bagian terakhir nih di tingkat yang pertamanya kita bikin 1 CH, baru kita satukan dengan slip stitch. Jadi kita bikin SC di awal tadi. Kita bikin slip stitch. Nah, udah jadi tingkat yang pertama. Kemudian kita lanjut ke tingkat yang kedua. Ke tingkat yang kedua, kita bikin CH1 masih di lubang yang sama, kita bikin lagi SC1. Udah, kemudian nah, terlalu terang ya teman-teman. Nah, kemudian kita bikin 1 2 rantai, kemudian tambah 1 lagi. Kalau pernah ini dibikin untuk tas saya bikinnya ini 2 rantai karena menggunakan benang polycherry unit Sugade 18, tapi ini karena benangnya lebih kecil dari benang polycherry unit Sugade 18, saya tambahkan aja CH-nya ini jadi 3. Kalau teman-teman ada melihat video saya sebelumnya, di bagian tas ini ada juga rumbanya yang seperti ini saya bikin. Jadi yang ini CH-nya 2 untuk yang di tas. Kalau untuk yang di kotak tisu ini saya bikin 2 karena benangnya lebih kecil dari benang polycherry unit Sugade 18. Nanti kalau dibikin 2 terlalu pendek tidak bagus ya teman-teman. Jadi saya bikin 3. Kita bikin rantai 1 2 1 2 3. Kemudian kita bikin di dalam ini, kita bikin DC-nya sebanyak 3. 2 3. Kemudian kita bikin rantai sebanyak 3. 1 2 3. Nah, kemudian ini di dalam ini kita bikin 3 nih, 1 2 3. Nah, kemudian kita bikin rantai atau CH sebanyak 3. 1 2 3. Nah, kemudian di sini di SC ini kita bikin lagi SC1. Nah, kemudian kita ulangi cara yang sama seperti ini. Kita bikin rantai sebanyak 3. 1 1 2 3, kelebihan 1 1 2 3. Kemudian kita bikin nih di dalam ini kita bikin rantai DC sebanyak 3. 2 3. Kemudian kita bikin rantai sebanyak 3. Nah, kemudian kita bikin lagi DC sebanyak 3. 1 2 3. Kemudian kita bikin rantai sebanyak 3. Baru kita satukan di sini dengan membuat SC. Nah, hasilnya seperti ini. Lakukan cara yang sama seperti ini sampai ke sekeliling. Sampai di tingkat yang kedua, bagian terakhir di tingkat yang kedua. Ini udah ada rantainya 3. Kemudian kita satukan dengan membuat slip stitch di SC awal tadi nih. Nah, udah jadi tingkat yang kedua, hasilnya seperti ini ya teman-teman nih.
kemudian kita lanjut ke tingkat yang ketiga. Kita lanjut ke tingkat yang ketiga. Ke tingkat yang ketiga ini kita akan menggunakan mutiara. Mutiara ini yang bisa kita nih, jarum ini bisa kita masukkan nih. Saya menggunakan jarum yang nomor 1. Yang penting bisa masuk jarum untuk mengaitkan benang. Nih, ukurannya teman-teman bisa gunakan ukuran berapa saja. Yang penting bisa dimasuk ini jarum. Kalau yang pada bagian tas kemarin, saya untuk benang polycherry saya menggunakan mutiara yang lebih kurang, ukurannya 3 mm. Kalau yang ini saya menggunakan lebih kecil dari ukuran yang nomor 3. Nih, yang penting bisa masuk ya teman-teman. Nah, kita lanjut. Nah, sisa benang ini nanti kalau kita udah selesai, kita selipkan saja di bagian lanjutan. Nah, kita lanjut tingkat ketiga. Ini kan udah ada, ini kita udah slip ini kan kita udah satukan tadi ya teman-teman. Nih saya lepas, kita ulang lagi nih. Kemudian kita bikin rantai 1, kemudian kita bikin SC di lubang yang sama yang kita bikin SC tadi nih. Nah, kemudian kita bikin rantai sebanyak 5. Kalau untuk di bagian tas, karena menggunakan benang polycherry, saya menggunakan CH-nya sebanyak 4. Kalau yang untuk ini, karena benangnya lebih kecil, saya menggunakan 5. Untuk membuat rantainya, usahakan lebih rapat ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. Jangan longgar ya teman-teman. Ini kan rapat, jadi hasilnya lebih agak kaku sedikit, tapi tidak terlalu lembek atau lunak, jadi hasilnya kurang bagus nih. Misalnya kalau yang ini seperti ini, kalau terlalu agak lemas, 1, 2, 3, 4, 5. Nanti kalau kita bikinkan ke sini agak tidak tertarik kencang dia seperti ini. Ini kan lemas hasilnya nih. Kalau dibanding yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 5. Nih, lebih padat. Nah, baru kita bikin di sini nih, kita bikin DC nih 1. Di lubang yang ini ya, kita bikin DC sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian baru kita masukkan mutiara. Nih, kita ganti hakpen nomor 1. Kita masukkan di sini. Nih, kita kaitkan. Nih. Nah, baru kita ini di sini. Kelihatan ya teman-teman. Baru kita satukan dengan membuat slip stitch nih. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, baru kita ganti dengan hakpen nomor 2 nya. Dah, kemudian kita bikin masih di lubang yang sama seperti ini, kita bikin nih DC nya 1, 2, 3, 4. Kemudian kita bikin lagi rantai seperti ini. Nih sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah. Kemudian di sini kita satukan dengan ini. Tapi biar tidak mengembang dan nanti ya teman-teman, kita nih ambil posisi bawah ini. Yang bagian bawah di sini nih. Nih kita kaitkan ke bawah. Nih. Baru kita bikin SC. Nah, nih hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nih. Nah, kemudian kita ulangi lagi cara yang sama seperti ini. Kita bikin rantai sebanyak 5. Bikin rantainya padat ya teman-teman, jangan lemas. 1, 2, 3, 4, 5. Padat. Jadi
kelihatan lebih tegang ya teman-teman. Kemudian kita bikin ini ODC 1 2 3 4 nih. Kemudian kita ambil lagi mutiara nih. Maaf, kita ganti yang nomor 1. Nah, nih. Kita bikin slip stitch. Terus kita ganti yang nomor 2 nih. Kita bikin lagi DC. Kita bikin sebanyak 4 DC. 1 2 3 4. Dah ini. Kemudian kita bikin lagi rantai seperti ini sebanyak 5. 1 2 3 4 5. Nah, kemudian kita satukan, jangan lupa ya teman-teman, kita kaitkan ke bawah untuk menahannya, jangan terlalu mengembang. Nih. Kita bikin SC. Nah, hasilnya ya teman-teman. Nih. Jangan lupa dikaitkan ke bawah. Nah, lakukan cara yang sama seperti ini sampai ke sekeliling. Di bagian terakhir di tingkat yang ketiga, yang ini kita satukan di sini di bagian SC tadi dengan slip stitch. Jangan lupa di bagian terakhirnya kita satukan di bagian bawah ini. Nah, jadi ini kemudian kita putus benang nih. Nah, ini sisa-sisa ini nanti kita selipkan saja di bagian sini. Nih, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nih. Lanjut bikin yang bagian atas ini. Kita awali dari sini ya teman-teman nih. Nih. Nah, ini kita bikin SC sekeliling. Ini satu lubang kita isi 1. Nah, di bagian puff ini kita bikin juga 1. Ini juga 1. Bagian puff 1. Lubang 1. Puff 1. Lubang 1. Nah, lakukan cara yang sama seperti ini sampai ke sekeliling. Sampai di bagian terakhir, kemudian kita satukan dengan membuat slip stitch. Nih. Nah, jadi kemudian kita akan membuat bagian atasnya, kita bikin yang seperti ini. Yang bagian atas yang ini saja. Nih. Kita lanjut, kemudian kita balikkan. Kemudian ini kan di sudut ini ya, ini yang bagian panjang, ini sudut ini kita bikin slip stitch nih. 2. Nah, kemudian kan kita membuat yang di bagian yang panjang. Nah, ini kita buat di sisi bagian luar, maaf, maksudnya ini yang bagian di luar saja. Ini ada yang bagian dalam, ini bagian luar back loop, yang ini front loop. Nah, ini kita membuatnya di bagian belakang, sisi belakangnya saja. Nah, kita mulai dengan membuat SC1. Nah, kemudian kita bikin ini sebanyak ini lompat 1 2 3 langsung ke, maaf, tidak kita lompat 3, kita lompat 1 2 langsung di lubang ketiga kita bikin DC 1 2 3 4.
udah ada 4. Kemudian kita ambil lagi mutiara. Nah, kita ganti dengan nomor 1 nih. Kemudian kita kaitkan, kita masukkan ke lubang nih. Baru kita kaitkan dengan, kita bikin slip stitch nih, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita ganti lagi benang, kita ganti hakpan. Kemudian masih di lubang yang sama kita bikin sebanyak 4. 1, kita bikin DC sebanyak 4, 3, 4. Nah, kemudian kita lompat 1, 2, langsung ke lubang yang ketiga nih. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita satukan dengan membuat SC nih ya. Nah, bikin cara yang sama seperti ini sampai ke sekeliling. Pas di sudut ini, sudut-sudut yang ini kita bikin slip stitch. Untuk kita menuju ke yang panjang ini kita bikin slip stitch. Pas, jadi nih di sininya saja kita membuat yang sama seperti ini. Sampai di bagian terakhir kita bikin SC1, kemudian kita bikin slip stitch. Dah. Nah, kemudian putus benang. Nah, kemudian sisa-sisa benangnya ini kita selipkan di bagian belakang rajutan. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Membuat bagian talinya, ini ambil 2 helai benang, kemudian kita akan membuat tali serut bagian bawah. Nih kita bikin simpul terlebih dahulu nih. Nah, ini satu, 2, 3. Lakukan cara seperti ini ya saja nih. Nah, bikin sepanjang ini, sepanjang kotak tisu. Kita buat sesuai sepanjang yang kita inginkan nih. Kita nih ukurkan ke sini. Udah pas ya teman-teman. Nah, kemudian ini untuk bagian ini kita pasang manik-manik yang ukuran 3 mm 3 mm ya teman-teman. Kita pakai mutiara yang ukuran 3 mm nih. Nah, kita bikin simpul. Ini kita potong. Nah, untuk yang ini nanti saja setelah kita pasang ke nih tempat tisu, baru kita pasang lagi manik-maniknya. Nah, ini teman-teman kita pasang dari awalan ini yang tengah-tengahnya nih. Ini kita pasang ke tiap-tiap lubang. Nah, nih lubang satu lagi dari luar ke dalam, dari dalam keluar.
tiap-tiap lubang ya teman-teman. Nih, dari dalam keluar, dari luar ke dalam. Nih. Kan sampai ke sekeliling. Kemudian kita pasang satu lagi manik-maniknya. Bikin simpul, kita ulangi lagi simpulnya. Nah, baru kita masukkan kotak tisunya. Ini kita pasang, kita balikkan.